Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Serba Serbi CPNS. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi SKB Bidan bagian kedua mengenai kelainan menstruasi. Kita kupas tuntas ya teman-teman mengenai kelainan menstruasi. Nah teman-teman, sebelumnya menstruasi itu merupakan pelepasan darah dan mukosa jaringan dari lapisan dalam rahim secara periodik atau teratur yang keluar melalui vagina. Menstruasi terjadi setiap bulan selama masa reproduksi, dimulai saat pubertas, yaitu disebut dengan menarche, dan berakhir saat menopause, kecuali saat masa kehamilan. Berdasarkan pengertian klinik menstruasi berdasarkan 3 hal, yaitu siklus menstruasi, lama menstruasi, dan jumlah darah yang keluar. Ini menurut Prawiharjo tahun 2011. Nah, teman-teman, berikut macam-macam gangguan menstruasi. Kalau berdasarkan gangguan siklus haid itu ada amenor, oligomenor, kemudian menor. Dan berdasarkan gangguan volume dan lama haid itu ada menorragia, kemudian metrorragia, dan hipomenorea. Kalau berdasarkan gangguan lain yang terkait haid yaitu premenstruasi sindrom atau PMS, dysmenor, kemudian metrorragia, dan PMDD. Nah, teman-teman kita masuk ke bagian pertama ya, yaitu berdasarkan siklus haid, terganggu siklus haidnya. Sebelum kita masuk ke bagian penjelasan masing-masing dari gangguan siklus haid tersebut, kita bahas dulu mengenai menstruasi normal ya teman-teman. Menstruasi normal itu terjadi biasanya setiap 28 hari. Tetapi siklus menstruasi normal itu dapat berkisar dari 21 hari hingga 35 hari. Periode menstruasi yang berlangsung bisa selama 4 hingga 7 hari. Nah, siklus menstruasi yang tidak normal biasanya ditandai dengan hal-hal berikut. 1. Siklus yang terjadi kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari. Kemudian menstruasi berturut-turut. Misalnya teman-teman udah haid kemudian 3 bulan berturut-turut. Kalau misalnya siklus teman itu sekali 28 hari, berarti 3 kali 28 hari nggak haid, berarti itu ada gangguan terhadap menstruasi. Kemudian aliran menstruasi yang jauh lebih deras atau lebih ringan dari biasanya. Kemudian periode menstruasi yang berlangsung lebih dari 7 hari. Kemudian ada disertai nyeri, kram, mual, atau muntah saat menstruasi, dan mengalami pendarahan atau bercak yang terjadi di luar siklus. Pendarahan dapat terjadi setelah menopause ataupun setelah berhubungan intim. Kita masuk ke penjelasan ya teman-teman. Yang pertama yaitu amenore, tidak adanya atau tidak datangnya haid. Ini terbagi atas 2 ya teman-teman, ada amenore primer dan ada amenor sekunder. Nah, kalau primer itu jika ditandai dengan hal berikut, maka itu termasuk ke amenor primer, yaitu tidak terjadi haid sampai dengan usia 14 tahun, disertai tidak adanya pertumbuhan sekunder. Kemudian tidak terjadi sampai usia 16 tahun, tapi disertai dengan adanya pertumbuhan normal dan perkembangan tanda kelamin sekunder. Tidak datang haid lagi minimal itu 3 kali siklus berturut-turut pada perempuan yang sebelumnya pernah haid. Jadi misalnya teman-teman udah haid bulan ini, tapi setelah 3 siklus, misalnya ini siklusnya normal, sebelumnya siklus sekali 28 hari, udah 3 kali 28 hari ini nggak datang-datang, berarti teman-teman harus segera memeriksakan diri juga. Bisa jadi teman-teman masuk ke amenore sekunder. Nah, biasanya kondisi di mana seseorang pernah mendapatkan haid tetapi kemudian tidak mendapatkan haid lagi, biasanya merujuk pada gangguan gizi, gangguan metabolisme, tumor, penyakit infeksi, dan lain-lain. Jadi perlu diperiksakan sesegera mungkin. Kondisi amenore normal terjadi pada masa sebelum pubertas, ibu hamil, menyusui, dan menopause ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman atau adiknya sebelum puber belum haid itu nggak masalah. Ibu hamil nggak haid itu nggak masalah. Ibu menyusui nggak haid nggak masalah juga. Apalagi pada 6 bulan pertama ibu menyusui itu normal tidak datang haid kalau ibunya menyusui on demand ya teman-teman. Kemudian menopause memang sudah berhenti haidnya. Jadi normal kalau terjadi amenore. Yang kedua yaitu oligomenore. Nah itu siklus haid lebih panjang dari normal, yaitu lebih dari 35 hari dengan perdarahan yang lebih sedikit. Jarak antar menstruasi itu bisa 35-90 hari ya teman-teman, ini menurut Kusmiran tahun 2016. Bisa dikatakan oligomenor ini jarang haid teman-teman, jadi jarang datang haidnya, misalnya sekali 3 bulan atau sekali 2 bulan. Nah berikutnya itu polimenore.
Polimenore ini sering menstruasi, yaitu kebalikan dari oligomenor. Kalau polimenor ini siklus menstruasinya lebih pendek, yaitu kurang dari 21 hari. Jadi sering datang haid, misalnya dalam 1 bulan itu bisa 2 kali. Untuk pendarahannya itu kurang lebih sama atau lebih banyak daripada haid normal biasanya. Nah, penyebabnya adalah gangguan hormonal, kongestia ovarium karena peradangan endometriosis, dan lain-lain. Kita masuk ke bagian macam gangguan menstruasi berdasarkan volume dan lama haid, yaitu ada menorragia atau hipermenorrea, kemudian metrorragia, menometrorragia, dan hipomenorea. Nah, teman-teman, saat menstruasi itu wanita akan mengalami pendarahan dari vagina selama 2-1 minggu dengan volume darah rata-rata sekitar 20-80 ml. Nah, ini banyak versi ya teman-teman, 80, ada yang 40-60. Kita masuk ke bagian menorragia atau hipermenorea. Ini merupakan pendarahan haid yang lebih banyak dari normal, lebih dari 80 ml atau lebih dari 7 hari. Nah, dan ganti pembalut lebih dari 6 kali per hari dengan siklus yang normal teratur. Jadi misalnya teman-teman haidnya tiap bulan atau tiap 2 bulan, itu selalu lebih dari 7 hari dengan ganti pembalut yang banyak hingga 6 kali per hari, maka itu bisa dikatakan teman-teman ada gangguan menstruasi hipermenorea atau menorragia. Nah, teman-teman, kondisi ini, menorea ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari hingga mempengaruhi kualitas hidup penderitanya. Segera ke dokter apabila pusing, jika berdiri terutama, kemudian kebingungan, nyeri perut, mual, dan muntah. Nah, nanti takutnya juga bisa anemia karena darah yang begitu banyak keluar. Penyebabnya biasanya itu bisa mioma uteri, infeksi rahim, hiperplasia endometrium atau penebalan rahim, kemudian anemia, kelainan hormon, dan lain-lain. Nah, gejala menorragia yang bisa muncul adalah 1. Darah keluar memenuhi 1 atau 2 pembalut setiap jamnya selama beberapa jam berturut-turut. Kemudian perlu tidur di malam hari. Durasi keluarnya darah lebih dari 7 hari. Darah yang keluar disertai gumpalan-gumpalan darah berukuran besar. Kemudian darah yang keluar terlalu banyak hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Berarti itu masuk ke menorragia atau hipermenorea. Yang ketiga yaitu menometrorragia. Nah, menometrorragia merupakan kombinasi dari gangguan yaitu menorragia dan juga metrorragia. Nah, menorragia tadi yaitu pendarahan dengan volume yang banyak kemudian lebih panjang dari normal. Sedangkan metrorragia itu teman-teman adalah pendarahan bercak di luar siklus menstruasi. Nah, kalau berdasarkan pengertian dari masing-masing, menorragia bisa disimpulkan bahwa menometrorragia adalah pendarahan banyak yang terjadi di luar siklus menstruasi dalam waktu yang lama. Sedangkan menurut Manuaba tahun 2008, menometrorragia adalah pendarahan saat menstruasi yang berlangsung terus atau panjang dan berdarah banyak. Ini banyak juga pengertiannya ya teman-teman. Kita masuk yang keempat yaitu hipomenorea. Nah, ini merupakan pendarahan menstruasi yang lebih pendek atau lebih sedikit dari biasanya. Ini tidak mengganggu fertilitas ya teman-teman. Kemudian jumlah darahnya juga lebih sedikit, berlangsung 1-2 hari saja. Kita lanjut ya teman-teman ke macam gangguan menstruasi, yaitu gangguan lain terkait haid. Ada PMS, premenstruasi syndrome, kemudian dysmenorrhea, metrorragia, dan juga PMDD, premenstrual dysphoric disorder. Nah, teman-teman, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu PMS, premenstruasi syndrome. PMS merupakan sindrom prahaid, yaitu kondisi yang terjadi sebelum wanita datang bulan. Gejala-gejala PMS bisa mempengaruhi fisik, mental, dan emosional. Misalnya diantaranya PMS itu adalah premenstrual tension. Yang pertama yaitu premenstrual tension, merupakan ketegangan emosi sebelum haid, gangguan tidur, mudah tersinggung, gelisah. Kemudian ada mastidinia, yaitu nyeri pada payudara dan pembesaran payudara. Kemudian ada Mittels-Mers, yaitu rasa nyeri saat ovulasi karena pecahnya follicle de Graaff, bisa juga menimbulkan bercak darah. Kemudian yang kedua yaitu dysmenorrhea atau dysmenol. Nah, ini merupakan nyeri saat haid, rasa kram yang terpusat di perut bagian bawah. Nah, teman-teman pasti merasakan ya, udah tahu ini dysmenor. Dysmenor ini merupakan nyeri haid berat ya teman-teman, yang menyebabkan seseorang wanita berobat atau mengkonsumsi obat anti nyeri. Ada 2 jenis yaitu dysmenor primer dan juga sekunder. Primer itu apabila nyeri haid tanpa ditemukan keadaan patologi pada panggul.
Kemudian kalau yang sekunder, itu nyeri haid yang berhubungan dengan berbagai keadaan patologis di organ genitalia, misalnya endometriosis, nyoma uteri, radang panggul, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu metrorragia, merupakan pendarahan yang terjadi di luar masa menstruasi. Pendarahan bisa terjadi antara dua masa menstruasi. Penyebab dari metrorragia ini juga cukup beragam ya teman-teman, mulai dari ketidakseimbangan hormon dan kelainan anatomis. Yang keempat yaitu PMDD, yaitu Premenstrual Dysphoric Disorder. Nah, teman-teman, ini lebih parah daripada PMS. Jika misalnya gejala PMS akan cukup berat hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, maka kondisi itu yang disebut dengan PMDD. Selain nyeri yang disertai sakit kepala, gejala PMDD bisa berupa sedih berlebihan atau disforia, kemudian gelisah, susah tidur, makan berlebihan, sulit konsentrasi, depresi, merasa lemas, dan tidak berkeinginan untuk bunuh diri. Penyebab dari PMDD dan PMS belum diketahui secara pasti. PMDD ini membutuhkan obat untuk meredakan gejalanya ya teman-teman. Baiklah teman-teman, demikian video kita kali ini mengenai gangguan menstruasi.